Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, dalam posisi tengkurap. Kaki kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Hal ini bertujuan untuk melemaskan otot sehingga otot yang kaku bisa lemas kembali, serta sakit-sakit serta linu-linu di daerah otot juga akan hilang. Di samping itu, dengan dipijat seperti ini, maka kaki pada khususnya nanti peredaran darah pada kaki akan menjadi lancar, sehingga metabolisme di dalam tubuh nanti juga akan menjadi normal. Dan apabila peredaran darah lancar, metabolisme dalam tubuh normal, maka otomatis tubuh kita akan menjadi sehat. Yang ketiga, fungsi pijat urut sebagai pengeluaran asam laktat yang terdapat di dalam tubuh, di mana akumulasi asam laktat ini bisa mengakibatkan kecapean sehingga tubuh merasa meriang dan bahkan bisa menjadi demam. Hal itu merupakan tanda bahwa asam laktat terakumulasi di dalam tubuh dan harus dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Selanjutnya, pijatan ini juga bisa sebagai upaya memberikan nutrisi dan pembersihan kulit mengingat minyak yang kita pakai itu banyak mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh kulit, dan dengan digosok maka kulit akan menjadi bersih Jadi kotoran yang terdapat pada kulit khususnya kaki dan pada semua anggota tubuh umumnya itu akan menjadi bersih. Kemudian setelah kaki kiri selesai, kita lanjut ke kaki kanan. Caranya sama dengan kaki kiri, mana kaki kanan kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak sebagai pelumas atau pelicin itu harus cukup, karena apabila kurang minyak maka tubuh akan bisa menjadi panas, lecet-lecet ataupun bisa menjadi memar sehingga malah merugikan bagi tubuh sendiri Selanjutnya terapi pijat urut ini juga bisa menstimulasi saraf, sehingga dari saraf tersebut kita stimulir, di mana saraf nanti juga berhubungan dengan organ tubuh, sehingga apabila
ada organ tubuh yang mengalami kelainan nanti bisa normal kembali ya, dengan dilakukan terapi pijat urut seperti ini ya. Jadi pijat titit ini di samping merupakan usaha untuk preventif ya, itu juga bisa sebagai kuratif dalam usaha untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit. Jadi capek-capek ya itu nanti juga akan hilang, maka kita juga akan terjaga dari segala keluhan ataupun jenis penyakit yang menyerang tubuh kita ya. Kemudian setelah dirasa lemas ya, maka kaki kanan itu dilipat 90 derajat kemudian dipijat lagi. Dan jangan lupa di telapak kaki itu juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan pada titik-titik tertentu, maka nanti kita akan merefleksi saraf kita sehingga saraf yang berhubungan dengan organ tubuh, apalagi organ tubuh yang tidak normal, nanti bisa terstimulasi dan akhirnya organ tubuh yang tidak normal tersebut bisa aktif dan normal kembali. Kemudian setelah itu kaki kita lipat dan kita pijat lagi ya. Setelah jangan lupa kita treatment pada wilayah pantat. Ini kan memberikan sensasi yang enak luar biasa dan kemang-kemang di daerah pantat dan kaki nanti akan hilang. Kemudian setelah kaki kiri, kaki kanan selesai ya, kita pijat kedua kaki secara bersama-sama. Caranya ya, kedua kaki yaitu kaki kiri dan kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat secara bersama-sama ya, sampai didapat kaki yang benar-benar lemes. Kemudian setelah itu kita lipat ke depan ya, secara bersama-sama pula kedua kaki tersebut, dan kita pijat lagi. Setelah pijatan kaki selesai, kita lanjut ke pemijatan wilayah pantat. Caranya pantat kita pijat ya, kita pijat secara berulang-ulang sehingga mungkin yang kemang-kemang ataupun sakit nyeri yang dirasakan di daerah pantat nanti juga akan hilang, akan sembuh kembali. Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini harus dikonfirmasi ya, karena ada orang yang senang dengan pemijatan yang lembut, pemijatan yang sedang, dan pijatan yang keras. Itu masing-masing orang mempunyai kemampuan dan kesukaan yang berbeda-beda. Jadi harus dikonfirmasi dulu, ditanya pijatan mana yang kira-kira yang pas sehingga dia merasa nyaman. Apabila dirasa pijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya siku tangan dilipat 90 derajat kemudian ditekan-tekankan ya, atau dipijatkan pada pantat ya, sehingga ini akan menambah momentum ya, dengan harapan sesuai yang diinginkan. Biasanya ya di daerah pantat juga tidak kalah pentingnya, dimana di situ sering rasa pegel-pegel, nanti bisa sembuh ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke bagian pinggang sampai ke punggung ya. Caranya ya, dari pinggang sampai punggung kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat ya, dari
alurnya dari bawah ke atas secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa di daerah pinggang sampai punggung itu ada tulang belakang ya, dimana di dalam tulang belakang tersebut terdapat saraf ya, dan sumsum tulang belakang. Oleh karena itu ada baiknya tulang belakang juga kita berikan pijatan refleksi ya. Dengan pijatan secara refleksi tersebut maka bisa menstimulir saraf yang berhubungan dengan organ-organ tubuh kita ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Terus tubuh kita pijat ya, kita gosok dari bawah sampai ke punggung secara berulang-ulang. Jangan lupa ya, minyak harus cukup untuk menghindari semaksimal mungkin ya, menghindari gesekan antara tangan dan tubuh si pasien. Karena itu pelumasan ataupun minyak harus cukup. Yang perlu diperhatikan pula bahwa di dalam tulang belakang tersebut merupakan sentra produksi sel-sel darah merah. Oleh karena itu dengan cara dipijat refleksi maka kita juga akan bisa menstimulir produksi sel-sel darah merah. Dan apabila pijatan dirasa kurang keras maka kita bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya siku tangan kanan kita lipat 90 derajat, kemudian kita gosok-gosokkan dari bawah sampai ke atas ya, dari pinggang sampai ke punggung. Nanti akan memberikan efek yang tidak luar biasa ya, sehingga capek-capek yang ada di pinggang sampai nanti akan sembuh. Kemudian setelah itu ya, tangan kiri kita lipat ke belakang, kemudian kita pijat seperti yang Anda lihat pada videonya ini ya, dan kita pijat lagi. Kemudian setelah itu tangan kanan juga kita lipat ke belakang dan di sela-sela ya, tulang belikat tersebut kita pijat-pijat ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Bagi yang punya keluhan ya, kemeng-kemeng sakit ya, linu di daerah pinggang sampai punggung, nanti akan sembuh. Dan caranya pemijatan ya, cara pijat pinggang sampai punggung ya, kita lakukan secara berulang-ulang sehingga pinggang sampai ke punggung nanti akan lemes, enak dan bisa relaksasi ya, tubuh menjadi rileks dan enteng. Kemudian sambil kita tekan-tekan seperti ini ya, ini adalah upaya untuk memberikan pijatan refleksi pada tulang belakang ya. Dan setelah itu kita lipat ke kiri dan ke kanan ya, jadi terjadi pelemasan ya atau relaksasi.
Setelah itu ya, si terapis memposisikan di atas kepala pasien ya, kemudian dipijat lagi ya dari pinggang sampai punggung, khususnya daerah punggung yang sering terasa nyeri dan kemeng itu ya, nanti akan sembuh. Dan kita lanjut ke pijatan bagian kepala ya, dari punggung itu kita pijat sampai ke kepala ya, sampai ke kepala kita pijat lembut begitu. Rambut kita tarik ya, rambut nanti kita tarik dan telinga ya itu kita tarik bersamaan atau kita jewer ya. Itu dimaksudkan untuk menyembuhkan vertigo dan migrain. Jangan lupa ya di samping sebelah kiri dan kanan juga tak luput ya, dari pijatan ini ya. Jadi nantinya arahnya tidak ada bagian yang terlewatkan ya. Baik kepala itu menengok atau menoleh ke kiri dan ke kanan, kita pijat semua. Pijatan kepala ini juga akan memberikan sensasi yang luar biasa dan merupakan stimulasi tersendiri bagi saraf-saraf di sekitar kepala. Dan setelah itu kita lanjut ke pijatan bagian tangan, masih dalam posisi tengkurap. Caranya ya dari pangkal tangan, baik tangan kanan ataupun tangan kiri itu lebih dulu, silakan tidak apa-apa. Kita oles dengan minyak dan kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Sehingga tangan nanti yang kaku-kaku ya sakit itu juga akan lemes ya. Dan asam laktat yang biasa tertimbun di daerah sekitar ketiak itu juga akan larut ataupun terurai ya, yang selanjutnya nanti dibuang melalui saluran pembuangan. Dan jangan lupa pada telapak tangan kita berikan pijatan refleksi. Caranya ya, telapak tangan kita pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat ya, dan jari-jari kita tarik-tarik serta sela-sela jari juga kita pijat lembut ya. Hal ini akan memberikan sensasi luar biasa dan merupakan pijatan refleksi juga ya terhadap organ yang ada di dalam tubuh, paru-paru, jantung, ginjal, liver dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu tangan kanan ya kita lipat dan kita pijat ya. Dan dilanjut pada tangan sebelah kiri masih dalam posisi tengkurap. Caranya ya, tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Jadi caranya sama dengan yang dilakukan pada tangan kanan ya. Dan ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya bagi tangan kiri yang juga mungkin kaku-kaku ya. Itu akan lemas kembali. Dan kita berikan pijatan refleksi pada telapak tangan sehingga telapak tangan nanti juga akan lemas dan simpul saraf nanti bisa terstimulir sehingga organ tubuh yang mengalami abnormal nanti bisa normal kembali ya, sehingga secara otomatis nanti penyakit akan hilang. Itulah caranya. Jadi pijatan urut ini sangat penting sekali ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita pijat di sela-sela tulang belikat ya. Itu akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian langkah selanjutnya ya,
pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya ya, kaki kanan ya kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya, secara berulang-ulang sehingga ya kaki kanan akan menjadi lemas. Dan setelah itu kita angkat ya, dan kita pijat lagi. Hal ini untuk memastikan bahwa pijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Dan yang perlu diperhatikan untuk daerah lutut itu juga harus kita berikan rangsangan ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan. Kita olahragakan begitu sebanyak 3 kali atau 6 kali silakan ya. Kemudian kita lipat dan kita pijat lagi. Setelah kaki kanan selesai, kita lanjut ke kaki kiri. Caranya kaki kiri kita oles dengan minyak, kemudian juga kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Jangan lupa untuk di daerah lutut itu kita berikan stimulasi ya, agar produksi cairan dalam sendi nanti atau cairan sinovial nanti akan normal. Dan setelah itu kaki kiri kita angkat dan kita pijat-pijat lagi. Sama yang dilakukan pada kaki kanan, kaki kiri juga kita perlakukan sama ya. Dan kita tarik ke depan, kita olahragakan. Kemudian setelah itu kita lipat ya, dan kita pijat lagi. Dan setelah kaki kanan, kaki kiri selesai, kemudian kita pijat kedua kaki secara bersama-sama ya, masih dalam posisi telentang. Caranya ya, kedua kaki kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat ya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Yang perlu diperhatikan juga bahwa pangkal paha itu juga sedikit kita tekan-tekan ya, agar kemeng-kemeng ataupun sakit di sekitar pangkal paha nanti juga akan sembuh. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Dan setelah itu kaki kita angkat dan kita tarik ke depan. Angkat lagi, tarik ke depan sebanyak 3 kali ya, gitu ya minimal ya. Ini untuk mengolahragakan ya. Kemudian kaki kita lipat dan kita pijat lagi. Selanjutnya kita lanjut pijatan bagian perut ya. Caranya ya, perut kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat ya. Beberapa keluhan perut biasanya ya, itu disposisi ya, jadi letak perut yang kurang benar, kram otot perut dan sebagainya ya. Namun yang perlu diperhatikan bahwa pijatan perut ini harus bijaksana ya. Jadi artinya tidak diperlukan pijatan perut apabila tidak terdapat atau terindikasi ada masalah ya. Di samping itu pijatan perut juga bisa sebagai upaya diet ya. Jadi barang siapa yang ingin perutnya langsing ya, silakan dipijat ya dengan pijatan perut seperti ini, sehingga nanti lemak yang terdapat dalam permukaan perut nanti bisa terurai ya,
sehingga tubuh tidak gembrot akan menjadi langsing. Mungkin Anda berpikir ya, bahwa pijatan ini terasa vulgar ya. Namun ya, apabila dilihat dari manfaatnya, ternyata pijat mulut ini sangat besar sekali manfaatnya. Karena di samping capek-capek bisa hilang, pijatan perut bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Oleh karena itu silakan dicoba ya pada pasangan Anda. Dan ini merupakan bentuk perhatian kepada pasangan Anda, dan nanti Anda akan mendapatkan pujian tersendiri dari pasangan Anda karena merupakan bentuk perhatian. Setelah pijatan perut selesai, kita lanjut ke pemijatan bagian sekbilda ya, sekitar wilayah dada. Caranya, kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita pijat ya dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Pijatan pangkal lengan sedikit kita tekan ya. Di atas ketiak itu kita tekan-tekan, nanti capek-capek, kemeng, sakit di daerah situ nanti akan tersolusikan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Secara otomatis dengan cara seperti ini maka peredaran darah akan menjadi lancar, asam laktat akan terusir dari dalam tubuh ya, dan capek-capek tentu saja akan hilang. Perlu diperhatikan bahwa setelah pijatan ini biasanya ada semacam detoksifikasi atau pengeluaran racun ya. Itu ditandai dengan mencret ya, sering buang air kecil ya, kantuk yang berkepanjangan, dan itu tidak masalah, tidak perlu diobati dan digunakan saja untuk istirahat. Maka setelah itu maka akan terasa enteng ya. Dan setelah itu kita lanjut ke pijatan bagian kepala. Caranya ya dari alis itu ya, kita tarik ke atas, kita pijat-pijat lembut gitu, sehingga akan terasa enak luar biasa ya. Dan tak lupa di daerah pelipis itu ya, kita pijat-pijat. Makanya nanti kan samping kiri dan samping kanan kepala nanti juga akan kita pijat. Nah, jangan lupa ya, rambut kita tarik-tarik serta kedua telinga kita tarik secara bersama-sama. Nah, seperti ini kita lakukan pijatan samping ya. Yang perlu diperhatikan bahwa pijatan di daerah ini harus terukur karena banyak saraf rongga pernapasan yang sangat sensitif. Jangan lupa setelah itu kepala kita angkat dan kita pijat bagian pundak. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Sakit pegel di daerah situ nanti akan sembuh. Setelah itu kita lanjut ke pijatan tangan ya. Caranya ya, tangan kiri kita oles dengan minyak dan kita pijat. Kalau tadi dalam posisi tengkurap, sekarang dalam posisi telentang ya, juga kita pijat seperti ini. Yang biasanya di daerah situ itu banyak timbunan asam laktat.
Dan jangan lupa di telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi. Di samping itu semua tentu saja akan membersihkan sekitar tangan, dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan ya, itu akan bersih. Dan setelah itu tangan kita lipat dan kita pijat seputar pangkal lengan. Dan juga pada tangan sebelah kanan juga kita lakukan arah yang sama. Dan mungkin Anda akan menambahkan ya demi sempurnanya konten ini, atau sekedar ingin bertanya, silakan saja ditulis pada kolom komentar, nanti akan saya tanggapi. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan standar komunitas YouTube, karena YouTube melakukan pedoman yang keras. Apabila komentar Anda tidak sesuai dengan standar komunitas YouTube, maka YouTube akan menghapus komentar Anda. Caranya ya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Telapak tangan juga harus kita berikan pijatan refleksi ya, sehingga akan menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ-organ tubuh, sehingga bisa menjaga bahwa organ tubuh akan terstimulasi dan bisa sehat. Kemudian setelah itu ya, kita berikan treatment kesetimbangan ya. Caranya ya, tubuh pasien kita angkat 3 kali sampai 6 kali. Ini akan memberikan efek kesetimbangan dan enak luar biasa. Juga akan berbunyi kretek bagi yang merasakan. Namun demikian bagi penghapuran tidak bisa diberlakukan seperti ini. Setelah itu ya, masih dalam posisi telentang tapi kita miringkan, baik miring ke kiri ke kanan. Kita pijat secara bergantian pundak, kita pijat ya sela-sela tulang belikat itu, tapi dalam posisi menyamping ya. Dan bagian pinggang bagian samping, pantat, berlanjut ke kaki. Dan kaki kita lipat dan kita treatment seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Dan dilanjut pada kaki yang sebelahnya. Ini untuk memastikan bahwa pijatan ini benar-benar efektif, yang tidak ada yang terlewatkan, dan nanti insyaallah nanti hasilnya akan bagus. Kemudian ke posisi sebaliknya ya, kita bisa melihat dari belakang seperti ini cara pemijatannya. Kita pijat dari atas, angkat, dan ini seperti kayak serampangan karena tadi kan sudah dipijat secara intensif, tapi ini kita ulang ya, agar pijatan baik dari atas, bawah, sampai kiri maupun sampai kanan tidak ada yang terlewatkan, semua dipijat. Setelah itu langkah selanjutnya ya, pijat urut dalam posisi duduk.
Caranya, pasien dipersilakan untuk duduk bersila dan duduk secara tegak. Kemudian kita pijat ya bagian pundak dan pinggang. Ini adalah bagian yang sering sekali terjadi masalah, utamanya masalah kecapean. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Dan jangan lupa kepala juga kita pijat lagi. Rambut kita tarik dan telinga kita tarik-tarik juga. Setelah itu kita berikan treatment ya dengan penumpu lutut kita dan kita tarik ke belakang seperti ini. Ini bisa rileks dan bisa ada efek kretek. Kemudian kita putar ya samping kiri ke kanan secara berlalu. Dan saya kira ya proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.